Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Junior dari manajemen 18C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang usaha saya, yaitu Bindindes Bakery. Langsung dimulai saja. Yang pertama, ada aspek legalitas. Di situ bisa dilihat ada izin usahanya, izin lokasi, izin perusahaan, dan NPWP. Yang kedua, ada aspek manajemennya berupa struktur perusahaannya. Yang pertama, ada komisaris, yaitu saya sendiri, Depi Nezar Junior. Yang kedua, ada direktur, yaitu Mutiara Maulidina. Yang ketiga, ada manajer produksi, yaitu Latifah Istiqomah. Yang keempat, ada manajer marketing, yaitu Dewi Ratasari. Yang kelima, ada manajer keuangan, yaitu Tasya Aprilianti. Yang keenam, ada manajer HRD, yaitu Della Cynthia. Yang ketiga, ada aspek pasar. Pasar sasaran yang ditargetkan oleh perusahaan kami yaitu masyarakat kalangan menengah. Karena dengan harga yang dapat dijangkau, juga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Untuk segi geografinya, perusahaan menargetkan konsumen yang tinggal di daerah Karawang, khususnya Teluk Jambe. Dalam segi demografinya, produk roti ini bisa dibeli oleh semua agama, semua gender, semua ras, semua profesi, dan semua rumah tangga dalam semua kalangan. Untuk segi psikologisnya, Bindindes Bakery membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan kelas dan gaya hidupnya. Perusahaan kami mempunyai pesaing, yaitu ada Holland Bakery, Britthawk, dan Golden Bakery. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Untuk produk, kami menyediakan roti, cake, dan cookies. Untuk lokasi, kami berletak di Teluk Jambe di pusat kota, yang dekat dengan berbagai macam ruang publik, seperti kampus, mal, dan rumah sakit. Kalian bisa ke sana dengan menggunakan angkutan umum atau kendaraan pribadi. Untuk harga, kami mematok harga mulai dari harga 20.000 sampai 5 juta sesuai dengan kualitas yang dipakai. Lalu, untuk promosi, kami biasanya memberikan diskon akhir tahun atau diskon hari spesial. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknik. Berdasarkan data penilaian yang telah dihitung, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu daerah Teluk Jambe dengan nilai 118. Selanjutnya ada siklus produksi. Yang pertama ada pembuatan adonan, yang kedua ada proses produksi, dan yang terakhir ada penjualan produk. Lalu di sini juga ada layoutnya. Yang pertama ada ruang produksi, gudang, ruang karyawan, kasir, dan tempat penjualan. Untuk ruang produksi, disitulah tempat berlangsungnya proses produksi. Untuk gudang, disitu tempat bahan-bahan dan persediaannya. Untuk ruang karyawan, disitu ada loker atau berupa tempat tunggu karyawannya. Untuk tempat penjualan, disitulah tempat jualannya. Dan untuk kasir, disitu tempat untuk proses transaksi. Selanjutnya ada aspek finansial. Pertama, kita menghitung investasi, modal kerja, dan umur ekonomis. Lalu didapatkan penyusutannya sebesar 166 juta. Lalu dimasukkan ke dalam tabel, ditambah dengan IAT, kita dapatkan kas bersihnya sebesar 2.080 juta. Lalu dikalikan dengan diskon faktor 20%, didapatkan PV kas bersihnya sebesar 1.190 juta 140 ribu. Selanjutnya ada payback period, di mana kita menghitung mendapatkan 3 tahun 11 bulan. Maka payback periodnya dinyatakan baik. Kenapa dinyatakan baik? Karena payback periodnya kurang dari umur ekonomis. Selanjutnya ada average rate of return. Setelah dihitung, average of return mendapatkan 56,8% yang dibulatkan menjadi 57%. Selanjutnya ada net present value, di mana PV kas bersihnya 1.190 juta 140 ribu dikurangi dengan total investasi sebesar 880 juta. Lalu didapatkan hasil NVP sebesar 310 juta 140 ribu.
maka NPV dinyatakan baik karena lebih dari 0. Selanjutnya ada internal rate of return atau biasa kita sebut IRR. Selanjutnya, kas bersih kita jumlahin semua, kita bagi 5, didapatkan hasilnya 416 juta. Lalu perkiraan PP-nya adalah 880 juta, itu invest ya, dibagi dengan 416 juta tersebut. Hasilnya 2,115. Lalu kita bulatkan menjadi 2,22. Nah, 2,22 itu ada di mana sih? Ada di tabel mana? Kita cari di tabel A2, ternyata ada di 35%. Lalu kita kurangi 2%, maka ada di 33%. Nah, sekarang kita ada di tabel dengan DF 33%. Didapatkan hasilnya adalah 13.400.000. Ini masih belum nih, karena kita harus nyari sampai harganya minus gitu kan. Lalu kita cari sampai harganya minus, didapatkanlah di DF 34%. Nah, sekarang kita udah di DF-nya 34%. Setelah dihitung, kita mendapatkan NPF negatif. Nah, ini yang kita cari, yaitu minus 187.838. Selanjutnya, kedua tabel tersebut kita gabungkan mendapatkan C1 dan C2. C1 itu yang mana sih? C1 yang tadi, yang DF 33% dengan hasil 13.400.000. Dan untuk yang C2-nya mendapatkan hasil minus 187.338. Nah, di situ kita tulisnya dalam kurung karena itu adalah minus gitu. Next, ada interpolasi. Di sini kita memasukkan total PV kas bersih C1 sama C2-nya sama total investasinya yang 880 juta. Setelah kita hitung mendapatkan hasil 33,665 atau dibulatkan menjadi 34%. Selanjutnya ada profitability index, di mana jumlah PV kas bersih dibagi jumlah total investasi dikali 100%, maka 1.190.140.000 dibagi 880 dikali 100% mendapatkan hasil 1,35 atau dibulatkan menjadi 1,4 kali. Nah, maka PI tersebut diterima karena lebih dari 1. And the last ada kesimpulan aspek keuangannya. Setelah dibandingkan dengan hasil pengukuran, maka disimpulkan semuanya dinyatakan baik. Akhirnya selesai sudah presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kesalahan kata, tolong dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.